perempuan itu perlu terlibat dalam dunia literasi karena kekuatan perempuan sesungguhnya itu ada pada kata-kata. Nah, saya sempat membaca bahwa perempuan itu mampu bahkan mengeluarkan kata-kata lebih dari 2000. Salam literasi untuk kaum milenial. Kita bertemu kembali dengan channel Gereja dan Masyarakat. Sebuah ide besar. Saat ini kita akan bercakap-cakap dengan seorang mahasiswa yang cerdas. Dia ini sebagai seorang jurnalis, penulis, wartawan, yaitu Binesa Lesawengan atau sering dipanggil Ines. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang perlu dipublikasi menyangkut siapa Ines sebenarnya. Ia ini sebagai sekretaris Perkumpulan Perempuan untuk Kebudayaan dan Demokrasi yang biasa disebut dengan PEKAH, Menguni Sulut. Selain itu, Ines sebagai Direktur Media dan Pemilu Pusat Studi Kepemiluan Visipol Unsrat. Dia juga sebagai Wasekjen Literasi Milenial Sulut, juga sebagai Sekretaris Gema Minahasa atau Gerakan Mahasiswa Minahasa. Dan yang terakhir, dia sebagai Ketua Umum Forum Pembinaan Politik Perempuan Sulawesi Utara. Sebelum kita lanjut, kepada kita semua yang menonton channel ini, sekiranya jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, dan diberikan komentar-komentar. Saat ini saya akan bertanya atau berdialog dengan Ines menyangkut perempuan dan gerakan literasi. Kira-kira konsep tentang gerakan perempuan dan gerakan literasi itu bagaimana dan apa permasalahan yang terjadi di lapangan. Silakan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Pendeta yang sudah memberikan Ines kesempatan untuk bisa berdialog dengan Bapak. Dan Ines berpikir pertama kali kalau berbicara mengenai perempuan dan literasi, kalau jika kita melihat perempuan kekuatannya itu hanya pada raut jelita, bibir mereka, dan bentuk tubuh yang memikat, saya pikir Ines tidak akan menjadi perempuan yang kuat sepanjang hidup kalau hanya dinilai pada tataran tersebut. Namun karena ini berhubungan dengan literasi yang sudah kita pahami, literasi itu kan adalah bagaimana kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan menganalisis dari seseorang itu, maka Ines pikir perempuan itu perlu terlibat dalam dunia literasi karena kekuatan perempuan sesungguhnya itu ada pada kata-kata. Nah, saya sempat membaca bahwa perempuan itu mampu bahkan mengeluarkan kata-kata lebih dari 2000 kata, bahkan 3 kali lipat dari yang biasa dikeluarkan oleh laki-laki. Nah, biasanya kan kalau kita dalam lingkup sehari-hari yang paling dikenal itu perempuan itu sebenarnya perempuan adalah cerewet, apalagi yang mama-mama yang di rumah. Nah, tetapi sebenarnya kemampuan berkata-kata, kemampuan berbahasa dari perempuan itu adalah sesuatu yang merupakan kekuatan perempuan, bukan kelemahan. Oke. Jadi dalam berbahasa, dalam berkata-kata, dalam memberikan karya-karyanya, itu perempuan merupakan satu kekuatan. Jadi itu bukanlah merupakan satu kelemahan. Dalam hal ini bagaimana keterlibatan itu sendiri, bukan cuma bicara tentang konsep, tapi kita harus bicara tentang apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Silakan Ines. Ini langsung pada dunia praktik, tidak pada tataran konseptualisasi saja ataupun tidak hanya pada tataran kita seperti ini, tapi memang bagaimana kita mampu wujud nyatakan dalam kehidupan sehari. Nah, literasi itu bukan hanya kita membaca saja, tetapi bagaimana dari hasil bacaan ini kita mampu menghasilkan suatu karya-karya yang bisa merubah pemikiran orang lain, yaitu bisa memberikan dampak bagi orang lain. Nah, ini dari keterlibatan dengan organisasi yang sudah diperkenalkan tadi, ya cukup senang, cukup
cukup bersyukur yang pertama sih karena bisa mengenal orang-orang yang memang memiliki minat yang sama sefrekuensi. Bahkan Ines sempat kemarin bersama dengan teman-teman Mawale dan Mapatik itu boleh mengeluarkan atau menghasilkan suatu buku yang memang berjudul Minahasa Milenial. Nah, di situ Ines sempat Ines memberikan sebuah tulisan yang memang membahas bagaimana demokrasi feminis Minahasa sesuai dengan organisasi yang Ines geluti. Dan ya, ini bagi Ines inilah salah satu peran Ines sebagai perempuan yang bergelut dalam dunia literasi untuk menghasilkan karya-karya meskipun hanya berupa tulisan. Tapi Ines pikir ketika nanti ini secara pribadi tidak akan kekal, tetapi yang akan kekal adalah tulisan Ines yang nantinya akan dibaca oleh peradaban-peradaban selanjutnya. Jadi terkadang kita memikirkan hal yang sederhana. Tapi ini sebuah karya, tulisan. Iya, tulisan. Dan tulisan itu pasti akan dibaca oleh orang Iya. sepanjang masa. Mungkin Ines sudah tidak ada, tapi banyak orang yang bisa membaca akan tulisan-tulisan Ines dari pandangan-pandangan literasi yang ada yang luar biasa. Berbicara tentang kaum milenial, bicara tentang kaum perempuan, bicara tentang bagaimana mengkritisi sesuatu dalam pikiran dan pandangan Ines tentunya. Boleh dikembangkan? Iya Pak, jadi begini, sekalipun nanti tulisan kita ini kan memang kita tidak perlu lagi sebagai perempuan untuk takut kita menciptakan sebuah karya. Nanti stereotip yang ada dalam pemikiran kita biasanya kalau kita menghasilkan sebuah karya, takut ini nanti akan dikritik orang. Yang seharusnya itu menjadi batu jembatan atau loncatan atau jembatan baru untuk kita menghasilkan sebuah karya yang lebih baik. Jadi ada antitesis baru, misalnya Ines menulis nih yang kemarin tentang demokrasi feminis Minahasa. Ya memang itu Ines sadari ini merupakan suatu kekurangan. Nah, memang membutuhkan masukan-masukan dari orang lain agar nantinya masukan-masukan itu bisa Ines pakai untuk menciptakan sebuah karya baru. Jadi paling tidak kita harus berani memulai. Ya, kita berani memulai, kita berani. Itu jangan pernah takut salah. Ya, karena kalau umpamanya takut salah, kita tidak akan pernah melakukan hal yang baru. Sebenarnya kesalahan itu adalah sebuah cara untuk kita untuk kita mau mencapai suatu kesempurnaan, walaupun kesempurnaan itu tidak akan pernah kita capai, tetapi setidaknya kita mencoba memberikan hal yang terbaik. Ya, kira-kira ada masalah-masalah di saat ini mengawali karya tulis, menulis sesuatu, ada beban yang seringkali beban itu yang membuat kita terkooptasi dengan beban kita, dengan tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kira-kira bagaimana? Ya, yang pertama sih memang ya namanya juga kan ini Ines masih yang disampaikan tadi sebagai anak muda itu seringkali labil dan memang masalahnya di situ Pak. Nah kadang-kala begini, Ines mau menulis tentang misalnya tentang topik perempuan dan demokrasi. Udah mau menulis ini tiba-tiba ganti topik gitu. Nah jadi yang masalah paling utama dalam diri itu masih ada ketidakkonsistenan dalam menciptakan sebuah karya. Kalau saya ada konsep baru kita tulis catat dulu. Ya, jadi jangan langsung membagi fokus kita. Jadi kalau Ines sih misalnya udah menulis tentang demokrasi dan misalnya pemilu dan perempuan atau pemilu milenial memandang, terus ada konsep baru, ya Ines tinggalkan aja, kita ini langsung buat konsep yang baru. Nanti mana yang akan selesai lebih dulu itu sih yang akan dipublikasikan untuk teman-teman atau bisa didiskusikan. Memang soal konsistensi itu perlu jadi satu pegangan kita sebagai pembuat karya, sebagai orang yang mentransfer apa yang ada pikiran pandangan kita untuk kita aktualisasi ke lewat karya tulis. Iya, betul Pak. Memang itu satu problematika. Tapi memang kalau kita bicara jujur, selesaikan dulu yang satu, baru yang satu. Baru yang satu lagi, ya kan? Mungkin ada banyak konsep, bisa 5 sampai 10 judul yang bisa tampil. Tapi catat judul-judul itu, tapi penyelesaikan yang awal. Kalau maksud diperlukan ya silakan. Karena kita bisa melihat dari segi kajian-kajian budaya, sosial politik, budaya, ya banyak kan ya kita bisa ekonomi yang kita bisa angkat ke permukaan. Kira-kira bagaimana pengalaman Ines? Kalau pengalaman Ines sejujurnya Ines tuh orang yang sangat fleksibel ya, memang tidak pernah konsisten. Ibaratkan itu sebuah sebuah bunglon yang kalau pergi tempat-tempat dia berubah-ubah warna. Nah ini seperti itu, orangnya tidak mau terpaku pada satu topik aja atau satu stagnan pada itu, pengen sesuatu yang memang benar-benar baru. Tetapi Ines tidak pernah mengabaikan kalau udah mau kerjakan ini terus tiba-tiba Ines mau berpindah, tetap itu pekerjaan awal tetap akan diselesaikan itu Pak. Tidak akan pernah. Kita punya idealisme ya toh, untuk membangun sesuatu, memikirkan sesuatu. Bisa saja kita mengkritisi sesuatu. Betul, iya. Untuk kita bagaimana
mengungkapkan apa yang ada di isi hati kita untuk ya ini kayak itulah, suara kita ya, anak muda, suara yang sesungguhnya kan adalah suara yang memang berasal dari hati kita nurani. itu ya. Ya seringkali jadi jebakan-jebakan, seringkali kita terkooptasi dengan apa yang kita mesti kerjakan, menyangkut kekritisan kita, menyangkut apa yang kita perlu sampaikan dengan sejujur-jujurnya, dengan transparan, tapi banyak hal yang membelenggu kita. Ya, yang Ines tangkap sih, bagaimana ada sesuatu yang ingin kita sampaikan tetapi sebenarnya itu jangan disampaikan karena ada ruang yang membatasi itu. Ya, kalau dari Ines, kita memframingnya itu seperti apa, Pak? Jadi Ines tetap akan menyampaikan itu, walaupun yang memang Ines selalu berprinsip begini, ya kalau memang itu menjadi hambatan, tetapi ini suatu kejujuran yang memang sepertinya harus diungkapkan. Bicara jurnalis, bicara tentang kewartawanan, bicara sebagai seorang penulis, terus apa ada batasan, ada ruang yang membatasi. Tapi suka tidak suka kita harus menerobos hal itu. Iya. Ya bagaimana? Ya, yang membatasi itu sebenarnya kepercayaan diri kita sendiri. Ya bagi Ines ya, di pengalaman Ines. Justru bukan kepercayaan, tapi itulah kepercayaan kita dalam menerobosi apa yang harus kita terobosi. Sebenarnya kita harus percaya diri sih untuk menerobos jembatan itu. Jangan ada rasa ketakutan. Yang penting ini sesuatu yang memang benar. Ya, tapi terlepas dari pembahasan mengenai perspektif kebenaran itu seperti apa antara fakta dan kebenaran, yang penting sebagai jurnalis kita memberikan kebenaran yang memang sebenar-benarnya. Yang penting kita berpihak pada kebenaran itu, pada yang kaum-kaum yang termarginalkan gitu. Itu yang jadi harus jadi sasaran kita, goal kita dalam rangka kita memperjuangkan sesuatu eksistensi. Ada semacam filsafat eksistensial yang kita bisa ungkapkan lewat publish media yang ada itu sebagai jurnalis, sebagai seorang wartawan. Kira-kira Anda sebagai seorang pemuda Gemim ya, kebetulan jemaat Lahairoi ya. Gemim Lahairoi. Kira-kira bagaimana dengan teman-teman yang ada di sana? Anda cukup populer, katakanlah Anda apa karena katakanlah mengajak kawan-kawan untuk bagaimana belajar tentang karya, menulis sesuatu dan menyampaikan sesuatu kepada publish supaya sekiranya ada hal penting yang bisa diangkat ke permukaan. Silakan. Iya, saya pikir ya Pak, tadi ini berhubungan dengannya juga literasi ya. Nah, saya melihat kalau teman-teman di gereja saya itu memang literasi kan itu tidak hanya terbatas pada bagaimana kita membaca buku, kita menulis, tapi kita menghasilkan karya-karya. Mengaplikasikannya. Nah, di sini yang sangat menarik di gereja saya itu literasi dari teman-teman pemuda cukup luar biasa. Mereka ada bersama dengan Bapak Pendeta Roland Sambo. Nah, mungkin Bapak kenal ya. Nah, mereka itu karena memiliki keterampilan dalam bernyanyi yang sangat luar biasa. Ada ketua badan pekerja juga, Pendeta Meli kan Pondok kan. Iya. Ini juga cerita orang yang suka memberikan support kepada kaum muda supaya bagaimana tampil. Iya. Dan bicara apa teman-teman di situ, teman-teman di gereja saya itu memang karena keterampilan mereka dalam vokal yang luar biasa, menyanyi yang sangat baik, mereka mampu menciptakan karya, bahkan yang saya lihat baru-baru sudah terbit di YouTube sebuah lagu yang diciptakan oleh Pak Pendeta Roland dan menggait teman-teman pemuda. Nah, bahkan Pak Pendeta Roland juga memotivasi, Ines juga terlibat dalam komunitas pengusaha Lahairoi. Nah, jadi kita di situ Pak belajar bagaimana kita mampu memberikan ruang kepada teman-teman baik yang sudah punya usaha. Nah, ini kan kalau misalnya kita dari channel YouTube-nya, ini kan memang sebuah usaha yang memang sangat populer sekarang, usaha digital ya. Ataupun yang sedang mencari pekerjaan, kita sama-sama lah kita berdiskusi. Dan saya pikir ya literasi di gereja teman-teman pemuda itu sangat luar biasa. Saya sebagai seorang entrepreneurship, sebagai seorang wirausaha, bagaimana kita coba mengajak orang lain untuk kita tampil bersama. Ya kan bukan cuma bicara tentang kewartawanan, tapi banyak hal lain yang positif yang itu, bisa kita saling mengangkat ke permukaan untuk kita bagaimana saling memberi diri supaya kita tampil dalam kebersamaan, bukan cuma tampil sendiri-sendiri. Iya, itu yang namanya, yang sebenarnya Ines pahami itu adalah yang namanya literasi yang memang kita praktekkan. Tidak, ya saya pikir kalau kita hanya membaca buku saja, kita hanya akan menjadi perpustakaan berjalan tanpa ada feedback, tanpa ada dampaknya bagi orang lain. Nah, inilah yang perlu kita butuhkan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan literasi itu dia harus punya pengetahuan yang mumpuni agar dia mampu memberikan pengaruh kepada teman-teman untuk masuk dalam dunia literasi ini. Jadi dalam hal ini siapapun dia dari kaum muda atau mungkin anak-anak mulai mengembangkan tuh dunia membaca, dunia menulis, dunia membuat karya dan kerja apa saja kita itu bisa sudah hasilkan. literasi. Apa yang saja kita bisa hasilkan dalam hidup ini. Ya, dalam hal ini bagaimana kita bisa mengupayakan segala sesuatu hidup kita ini bermakna. Iya. Ya, tetapi itu jangan terlalu
sampai stres. Iya, kita santai saja kita sih. santai, kita nikmati hidup ini dalam kehidupan yang layak bersama dengan teman-teman yang lain sebagai Iya. pemuda gereja atau kata pemuda dalam satu agama atau organisasi keagamaan tertentu atau keagamaan. yang bisa tampil bersama supaya sekiranya ada hal yang positif yang kita bisa hasilkan. Iya. Supaya sekiranya pemuda tidak nganggur, tidak diam, tapi bisa berkreasi. Kreasi, iya betul Pak. Iya. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman atau katakanlah kepada audiens, kepada para pendengar, pembaca yang para penonton yang boleh menonton channel ini. Yang pertama sih sederhananya bagi Ines ya Pak. Kita menjalani hidup ini seperti air yang mengalir, yang tiada berhenti, tetapi ciptakanlah adilan sendiri. Artinya seperti ini. Ya kalau kita punya sebuah kemampuan, maka kita ciptakanlah karya itu, tetapi jangan kita lihat ya orang, oh dia nih, jangan lihatlah Ines ini dia jago menulis, kita minder gitu. Ya kita melihatlah kemampuan kita masing-masing, kita jago menyanyi, ciptakanlah karya itu. Kita bisa menulis, ya udah kita ciptakanlah karya-karya seperti menulis itu. Tetapi jangan sampai kita lupakan bahwa kita sebagai, ini kan tadi membawa Ines sebagai pemuda Gemim, pemuda gereja. Jangan mengabaikan nilai-nilai keagamaan kita, ya Pak, kan benar, nilai-nilai keagamaan di tengah segala kesibukan aktivitas kita. Tetapi biarlah itu tetap menjadi pedoman dalam kita menjalani hidup. Yang ini pikir ya jabatan-jabatan tadi itu hanya plus lah saja. Yang nantinya kalau misalnya itu kalau udah akan kembali ke rumah Bapak itu tidak akan dibawa, tetapi ini akan menjadi kekal ya karya-karya ini sini. Yang seharapnya teman-teman, para penonton sekalian itu, marilah kita meningkatkan minat literasi kita di segala bidang. Jangan kita lihat orang lain ini bidang apa, ya kita kembangkan diri kita melalui kemampuan kita di bidang yang ingin kita sukai atau kita minati. Itu Pak. Itu betul sekali, dan memang ini ya harapan-harapan sebagai kaum milenial, katakanlah tokoh pemuda yang bisa menampilkan apa yang mungkin kelihatan sederhana, tapi ini kita bisa hasilkan dan membawa hasilnya, orang bisa membaca, oh ternyata kita punya maksud yang luar biasa, bukan cuma bicara tentang katakanlah pribadi kita itu khotbah yang hidup ya, yang perlu kita tampilkan sederhana saja. Tapi kalau kita pikir sederhana itu mungkin nanti akan ada orang yang lihat, wah ini sesuatu hal yang sangat luar biasa seperti itu. Ini yang dibilang surah nabiyah, bahasa profetis yang diungkapkan jadi pesan-pesan moral kepada masyarakat, kepada audiens yang menonton ataupun ya jadi katakan yang membaca karya yang kita buat. Satu lagi nih, ini berhubungan dengan perempuan nih. Jangan sampai nanti teman-teman perempuan ini gini, oh malu itu hanya laki-laki saja nih. Nggak mau, itu di sana banyak laki-laki, saya perempuan sendiri takut saya beradaptasi. Janganlah seperti itu. Kita maksudnya menempatkan posisi kita yang seperti ini katakan tadi, mengalir di aliran sendiri. Karena Ines ini, kalau Ines ingin belajar apa saja sih yang mampu Ines jangkau. Tapi perempuan itu harus berani, intinya itu. Saya sedang kalau perempuan tampil. Iya. Dan kalau boleh presiden ke depan ini perempuan. Amin. Ya kan? Kenapa tidak? Atau siapa takut? Ya, dengan mendampingkan wibawa kaum perempuan, kaum wanita Indonesia yang tampil sebagai presiden. Jadi presiden kedua sesudah Ibu Mega. Tentunya siapa yang disiapkan? Puan Maharani atau siapa? Ya memang harus seperti itu adanya kan. Ya, tapi kita harus bicara jujur dalam hal ini. Bagi ini siapa saja perempuan yang nanti akan mencalonkan diri sebagai presiden, terlepas dari haknya sebagai warga negara, ya Ines pikir terlepas dari siapapun nanti perempuan, tapi ketika menjadi presiden yang mampu mengakomodir lah antara kepentingan perempuan dan kepentingan laki-laki ini disejajarkan. Gitu. Siapapun nanti saya akan dukung sih kalau perempuan yang akan maju, perempuan yang tangguh. Ya, perempuan yang berani, yang tangguh, yang pemikirannya sangat terbuka, pemikirannya sangat luar biasa, menjadi seorang pemimpin itu ya pasti kita sebagai perempuan akan mendukung itu. Siap pakai, ya kan? Siap tampil. Dan mampu untuk menampilkan hal-hal yang luar biasa. Dan yang saya pikir perempuan yang terbuka lah. Amin. Yang kalau ini sih perempuan yang menerima segala cacian, makian, kritikan, bagi saya akan menjadi cerminan untuk melangkah. Dan saya pikir apalagi seorang pemimpin ya Pak. Nah, seorang pemimpin perempuan itu harus berani menerima segala kritikan, termasuk kritikan dari laki-laki, dan memberikan pembuktian bahwa perempuan juga bisa memimpin, apalagi memimpin NKRI. Kalau Sulawesi Utara sih untuk orang Minahasa soalnya asing lagi bicara tentang perempuan itu maju, perempuan itu fight, ya kan? Dengan tampilnya Kareba, Lumimut, dan tokoh-tokoh perempuan seperti Walanda Maramis, kita nggak ada masalah. Dan memang itu yang kita
ada kemitra sejajaran antara laki-laki Laki dan dan perempuan perempuan. yang sama-sama fight, sama-sama maju, sama-sama mengembangkan misi-misi yang Iya, yang betul, baik. betul. Termasuk bicara tentang literasi, bicara tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, Iya, yang sepakat. menampilkan hal-hal yang handal di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya, Intinya mungkin berani hal yang- saja. Intinya berani saja, Pak. Dan jangan ada ya kalau ini sekarang sih kalau masih dalam kehidupannya tataran lingkup masyarakat ya, memang masih ada stigma bahwa perempuan ini akan lebih lemah dari laki-laki. Nah, yang untuk menjawab semua itu ternyata kita ini jangan lagi kita menjawabnya hanya dengan kata-kata atau bahasa kepada pada ya pemikiran-pemikiran, tetapi kita menjawabnya itu dengan sebuah karya, Pak. Gitu. Kita mesti Dengan ingat, sebuah tindakan. Rektor Unstad ini perempuan. Iya. Rektor Unima adalah perempuan. Jadi perempuan-perempuan yang cerdas, yang tampil dan memberi dalam tugas dan tanggung jawab. Dan ternyata laki-laki pun mendukung, tidak melihat dari Iya. oh dia laki-laki atau dia perempuan, tapi kapasitas dan kapabilitas orang Kapabilitasnya. itu sendiri, toh kualitas orang itu sendiri, sumber daya orang itu sendiri yang ditampilkan. Iya. Jadi janganlah disepelekan. Iya. Iya. Rektor Unsra sama Rektor ini mah sama-sama panutan saya nih dalam dunia akademik ya. Terlebih Ibu Rektor Unsra juga bagian dari ketua penasihat di Forum Pembinaan Politik Perempuan tadi, Pak. Oh, Saya iya, menjabat di situ, sebagai kan. ketua umum dan Ibu gitu. Rektor Prof Ellen Kumat itu Prof. sebagai Ellen penasihat. Kumat, ya kan? Iya. Ya, luar biasa memang sampai Prof. Ellen ada juga. Ya, kita seperti itu yang kita mesti mempersiapkan kadar-kadar perempuan, kadar-kadar muda, kadar-kadar bangsa itu yang betul-betul bisa bukan cuma berpikir ke daerahan, Iya. tapi bisa fight ke nasional. Ke Kenapa tidak kan? nasional. Bahkan ke internasional Misalnya juga bisa. Rektor Unstad atau Rektor Unima jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke depan misalnya, Ya, ya kan? amin. Iya kan? Atau bisa jadi menteri apa? Iya. Dan kita di sini yang harus menampilkan. Iya. Jangan ada persaingan kemudian karena dia begini kita genjat dia, tidak bisa seperti itu kan. Karena saatnya kita saling maju dan melangkah untuk Iya. menghasilkan buah-buah Buah-buah yang yang baik baik. di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mungkin ada semacam closing statement, bahasa terakhir atau kata catatan terakhir dari Ines yang bisa dipublish, bisa disampaikan sebagaimana kita bisa, inilah pesan saya yang bisa disampaikan kepada publik itu sendiri. Silakan. Iya, jika ingin ada perubahan dalam diri kita, maka beranilah melakukan sesuatu yang baru. Itu saja, Pak. Berani melakukan Melakukan sesuatu hal yang baru. Jadi apa yang baru ini kan, hal-hal apa yang kita perlu tampilkan, bisa didapat penjelasan sedikit? Misalnya ya, kita ingin, ini hal-hal yang baru ya, dan kalau Ines mengambil contoh dalam diri Ines, ini akan cerita sedikit lama Nggak lagi. apa-apa lah, kita juga Nah, bicara Pak, kalau pengalaman misalnya, pribadi iya, kan apa-apa. Ini Ines ini misalnya dari awal itu sekolah SMK perhotelan itu cita-citanya tuh pengen jadi seorang yang ya bartender lah gitu. Karena Bartender. magangnya di hotel gitu, belajar tentang minuman-minuman. Tetapi pas masuk kuliah nih, wah kok lebih mengarah lebih ke anak-anak sosial gitu. Dulunya sangat antisosial tuh, malu bercerita dengan orang. Tetapi Ines berani melakukan hal yang baru ini, berani berbicara di depan umum. Berani gitu. memulai. Berani memulai. Jadi Ines ingin ada kemajuan dalam diri. Nah, saat ini memang Ines tidak mampu mengukur diri Ines sendiri udah sampai di mana. Tetapi banyak orang, teman-teman di lingkungan sekitar, ada ya orang-orang yang memang mendukung Ines ini, mereka mengatakan bahwa memang ini udah ada perubahan lah. Orang tua Ines sendiri udah mengatakan memang udah ada perubahan. Ines sekarang ini udah lebih apa ya? Ya bagi Ines ini merupakan bisa lebih satu langkah lebih maju, tapi dalam diri Ines masih ada rasa ketidakpuasan, Pak. Masih ingin lebih maju lagi. Memang bisa dikatakan ambisius, tapi itu yang Ines katakan tadi, ingin maju, berani melakukan hal yang baru. Bukan ambisius tapi ambisi untuk Iya, maju melangkah maju. dan menghasilkan sesuatu hal yang Betul, baik. betul, gitu. ya. Sebagai anak muda, sebagai generasi milenial, generasi Z, Iya. yang memang harus memberi diri dalam tugas dan tanggung jawab bahwa sekarang masanya anak muda. Betul. Iya kan? Yang Iya, tampil masanya. dan memberi dalam tugas dan tanggung jawab. Sekarang kita bisa orang-orang kaya, sekarang banyak orang muda. Iya kan, yang pemilik-pemilik Iya. teknologi digital itu sendiri kan termasuk ya Nadiem Makarim itu kan kaum muda Iya, yang kaum muda, tampil. kaum muda. Justru mereka itu yang punya kapasitas, punya kemampuan, sumber daya yang luar biasa. Iya, Dan kita biar kan menguasai- penerus kaum muda kan penerus peradaban untuk masa depan. Jadi marilah kita melatih diri kita dari sekarang melakukan hal-hal yang baru.
menciptakan sebuah karya mencari yang baru, Baru. yang inovasi, Inovasi. yang karya-karya yang bisa kita tampilkan dalam hal ini. Ya, yang penting kita selalu terbuka lah untuk siapa saja yang ya kalau ada masukan-masukan dari orang-orang Tapi kita yang masih baru. mampu evaluasi juga kan? Iya. Kita cuma bicara plusnya, tapi minus apa? Iya, Kalau betul. meminimalisasi Nah, makanya, kekurangan kita iya. supaya kita menghasilkan buah yang lebih baik lagi kepada Itu masyarakat. yang Ah. tadi Ines katakan bahwa memang terbuka dengan siapa saja memberikan masukan karena itu akan menjadi sebuah cerminan diri yang memang kadang-kala tidak bisa Ines jangkau dalam diri sendiri. Kadang-kala itu bisa dari orang luar kita, atau dari luar diri kita yang bisa memberikan masukan dan itu bisa menjadi evaluasi untuk perbaikan diri kita Pak untuk lebih maju. Ini begitu fenomenal, ya kan? Nah, itu tidak juga, Tengah-tengah kaum perempuan yang fenomenal dan sekiranya juga fenomenal juga kalau pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa Indonesia ini kaum perempuan ini. Saya mendukung secara total. Iya, saya sudah menangkap nih pemikiran ke depannya dalam kita menatap demokrasi ini. Anda kan seorang yang katakanlah membangun demokratisasi yang lagi membangun diri. Dan memang ini harus punya tujuan, harus punya target, bukan cuma bicara-bicara. Kok kita tidak punya target ke depan? Saya pikir memang Bapak udah melihatnya udah dari sekarang ya, bagaimana targetnya perempuan itu akan terjun langsung Leading. pada pesta demokrasi kita selanjutnya itu. Perempuan harus leading, harus fight harus maju. Iya. Jangan semua itu laki-laki itu pegang semua. Sekali Iya, lagi diberikan kesempatan kepada yang lebih peka, lebih tanggap lagi untuk biasa tuh perempuan itu yang lebih tambah juga bicara tentang kata-kata juga lebih banyak perempuan. Ya perempuan. Tetapi dalam tindakan juga sih Pak, jangan hanya kata-kata itu. Terima kasih, memang luar biasa. Ines luar biasa. Semua kaum perempuan luar biasa. Iya, semua perempuan. Selamat memberi dan tugas dan tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada daerah, kepada kota kita di mana kita tinggal, menetap, dan berkarya. Iya, betul sekali. Tuhan memberkati kita semua. God bless. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Shalom. Pak.